Shalom, selamat berjumpa kembali Bapak dan Ibu dan saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kembali kita bertemu di dalam renungan harian singkat selama 5 menit dari Lahir Baru Fellowship Ministry. Tema kita pada hari ini adalah True Grace atau anugerah sejati. Firman Tuhan diambil dari 1 Korintus 15 ayat 9 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Anugerah atau kasih karunia Tuhan Yesus yang sejati bukan hanya bisa menjangkau seorang yang bejat dan pembunuh seperti Rasul Paulus, tetapi juga bisa mengubahkan pribadi dan hidupnya sepenuhnya. Bukan hanya perjumpaan dengan Tuhan Yesus di Damsyik yang mengubahkan kehidupan Rasul Paulus, tetapi adalah ketika Rasul Paulus mengizinkan Tuhan Yesus yang penuh dengan kasih karunia itu berdaulat sepenuhnya dan bekerja atas hidupnya seluruhnya. Dan oleh sebab itu pula, Rasul Paulus membuat komitmen untuk tidak pernah menyia-nyiakan anugerah Tuhan Yesus yang sangat besar itu. Kasih karunia Tuhan Yesuslah yang justru menggerakkan, menopang, dan menyertai setiap langkah kehidupan Rasul Paulus lewat pelayanan dan bisnisnya. Kebenaran ini dinyatakan dan disaksikan oleh Rasul Paulus lewat firman Tuhan di dalam 1 Timotius 1 ayat 12-17 sebagai berikut. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih di dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar di dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tidak nampak, yang esa. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus yang sejati membuat Rasul Paulus menjadi pribadi yang sangat rendah hati, penuh dengan kasih dan belas kasihan, karena dia sendiri telah dikasihani dan dilimpahi oleh kasih karunia yang berlimpah-limpah. Penuh dengan ucapan syukur dan sabar, karena dia juga merasakan Tuhan Yesus dengan penuh kesabaran selalu menyertai dan menopangnya. Dan Rasul Paulus selalu membawa teladan Tuhan Yesus di dalam kehidupan, pelayanan, dan pekerjaannya, supaya lewat dirinya Tuhan Yesus bisa menjangkau banyak jiwa-jiwa. Tujuan hidup orang yang bukan hanya merasakan anugerah Tuhan Yesus dalam hidupnya, tetapi juga dipenuhi oleh kasih karunia-Nya, hanyalah untuk meninggikan dan memuliakannya sampai akhir hidupnya.
Firman Tuhan di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10 menyatakan, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan." Mari kita merasakan kembali kasih karunia Tuhan Yesus yang sejati itu dicurahkan secara berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Izinkan anugerah Tuhan Yesus menguasai kita sepenuhnya, sehingga kita bisa diubahkan menjadi pribadi-pribadi yang semakin berkenan di hadapannya. Pribadi yang dipenuhi dengan ucapan syukur, pribadi yang penuh dengan kasih mesra, pribadi yang rendah hati dan pembawa damai dan anugerah bagi sesama kita, dan pribadi yang mempersembahkan seluruh hidupnya sebagai persembahan yang hidup yang meninggikan dan memuliakan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus selalu mengasihi, menyertai, dan memberkati Anda berlimpah-limpah, serta tidak pernah sedetik pun meninggalkan Anda. Selamat beraktivitas.